Balik rakyat bersuara. Tadi Bung Rocky menyebut-nyebut Pak Jokowi. Apa kaitannya Pak Jokowi dengan MK? Saya sampai detik ini juga saya tidak bisa menalar. Karena kalau saya biasa wartawan itu harus ada fakta, data, baru kita kemudian menggunakan logika. Tapi ketika Bung Rocky nggak ada fakta, datanya saya juga nggak tahu. Saya harus jujur Bung Rocky, datanya saya nggak tahu dari mana, tapi menggunakan logika. Oke, saya terangin. Saya sebenarnya ini giliran Bung Noel. Saya terangin dulu poinnya silakan. supaya Noel bisa lebih bagus bikin komentar itu. Kapan orang membutuhkan logik? Kalau punya fakta dan data. Salah, justru kalau tidak ada fakta dan data. Logika hanya diperlukan untuk menghimpun proposisi supaya ada kesimpulan. Kalau data Anda nggak perlu berpikir, datanya sendiri udah fakta, datanya sendiri udah bicara. Tapi bagaimana mungkin orang bisa menggunakan logikanya tanpa dia punya dasar fakta dan data? Saya ulangi ya dalilnya. Kalau ada data ngapain lu berpikir? Karena menganalisis. Ini gue lempar jatuh. Dia jatuh beratnya bertambah. Kalau ini saya hilangin, saya bilang seandainya you lempar itu bertambah nggak beratnya tuh? Mana datanya? Hukum gravitasi bilang begitu. Itu dalilnya. Jadi cara berpikir itu built in di dalam kepala kita. Ada benda jatuh itu artinya ada gravitasi. Seberapa besar gravitasi itu? G kali H. Massa kali jarak ke bumi itu. Itu data apa hipotesis apa logika? Logika. Nangkap nggak? Ya. Ya itu. Tapi itu sebuah fakta yang kemudian ditemukan oleh Newton, betul kan? Artinya itu hal yang kemudian merupakan sebuah fakta yang kemudian diturunkan melalui rumus-rumus. Nah, ketika Bung Rocky kemudian langsung lompat pada logika tanpa fakta dan data, bagaimana kemudian bisa berpikir? Tadi saya terangkan bahwa ada 3 hakim membuat dissenting opinion. Boleh nggak saya tahu dari mana datangnya dissenting opinion? Dari kepalanya. Oke. Bagaimana you tahu dari kepalanya tuh? Bagaimana kalau dia di brief untuk dissenting opinion? Di dalam ketiadaan fakta dan data itu saya pakai otak itu. Karena itu saya lakukan guesstimasi. Guessing by estimation. Bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dissenting opinion itu tidak mengubah keputusan. Kan faktanya 3:5 tuh. Dan tadi kata Refli, kalau 4 itu, Soeharto Yardisi itu kalah yang. Jadi itu tipis sekali hubungan itu. Nah ketipisan itu yang mesti kita curigai. Dengan apa? Ya dengan otak, kan datanya nggak ada. Kecuali kita buka handphone hakim-hakim itu. Mungkin habis di WA sama Jokowi. Kan soalnya hanya itu. Nah, ini bicara kan mungkin. Mungkin itu kan potensi, bukan fakta, bukan data. Nah, dari mana kemudian bisa ada, ini seharusnya Anda ya? Dari mana? Dari mana kemudian bisa Anda menyimpulkan, ya? Menyimpulkan, saya belum katakan tuh. Bahwa logika Anda, bahwa Pak Jokowi ada di dalam background putusan yang dibacakan kemarin oleh Mahkamah Konstitusi. Halaman 12 novel yang ditulis oleh Arthur Conan Doyle, yaitu judulnya Sherlock Holmes. Sherlock Holmes nggak pernah pakai data, dia pakai otak itu. Itu dasarnya berpikir begitu. Di dalam gini nih, di dalam kekurangan data kita pakai otak, apalagi ketiadaan data, otak kita mesti maksimalkan. Nggak diajarin lah jurnalisme investigasi yang basisnya ada kecurigaan. Hipotesis. Yes. Meskipun hipotesis selalu menggunakan fakta dan data sekecil apapun. Sekarang kita tanya, seandainya semua data nggak ada, you pakai apa? Untuk pergi lakukan investigasi. Pasti akan mengumpulkan fakta dan data sekecil apapun. Pasti akan menemukan. Kata pasti akan menemukan, karena otakmu kerja, pasti saya akan dapat di situ. Itu namanya heuristik. Menduga sambil mengukur tuh sebelum datanya tiba tuh. Nah kalau datanya nggak tiba, berhenti berpikir. Harus terusin berpikirnya. Ini mesti diganti nih, bukan rakyat bersuara, rakyat berpikir. Bung Noel silakan. Bung Noel kayak hati-hati nih mau jawab nih. Takut apa? Pertanyaannya apa nih Bung Aiman? Tadi nggak ada merasa yang harus diluruskan. Kalau saya sih merasa bahwa ya sampai saat ini belum ada data dan fakta di mana Pak Jokowi ikut cawe-cawe dalam putusan MK. Dan saya masih meyakini hal tersebut. Itu ya, karena tidak ada fakta dan data. Sehingga logika saya mengatakan tidak ada gitu. Tapi Bung Rocky menyatakan bahwa ada. Tanpa fakta dan data, tapi menggunakan logika Bung Rocky yang sah dan halal. Menurutmu yang pantas yang kita komenin logikanya Bung Rocky atau logika yang sudah diputuskan? Karena logika yang sudah diputuskan semua berbasis apa yang Bung Aiman sampaikan tadi, basisnya pasti data dan fakta.
Nah, apa yang disampaikan Bung Rocky kan intuitifnya, bukan fakta yang ada di persidangan. Logika-logika yang dipakai para hakim juga berbasis juga yang mereka miliki. Jadi saya rasa ya biarkan saja Bung Rocky dengan intuitifnya, lantas kemudian dengan logikanya. Kita tidak punya hak moral untuk memberi sanggahan juga apa yang disampaikan Bung Rocky. Sekali lagi saya tidak punya hak moral untuk coba ntar dulu Om Rocky. Saya ganggu sedikit aja. Enggak. Apa yang Anda maksud hak moral? Hak moral itu apa? Oke, enggak. Aiman harus kritis ya. Sudah cukup kritis. Ya, silakan. Kita mau kasih forum ini forum kritis gitu. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Bung Rocky itu ya logikanya. Saya nggak mau menyanggah logikanya dia. Dia juga tidak punya hak moral untuk menyanggah logika saya dan juga logika yang sudah menjadi keputusan mahkamah gitu loh. Apapun itu sudah berjalan. Mau disanggah dengan 1000 Rocky pun yang ada di sini, itu sudah keputusan yang final. Gitu. Jadi ya menurut saya biarkanlah, kan semua tuduhan-tuduhan. Yang paling penting ke depan ini kan kita sudah tahu bahwa ya Bung Refli juga, Bung Sira ini senior saya yang spesialisasi sengketa pilpres ya, selalu hadir dalam sengketa pilpres. Ya saya rasa sudahlah, semua sudah menerima keputusan itu. Pak Ganjar sudah menyampaikan selamat terhadap hasil keputusan itu dan menerima, kemudian sudah mengucapkan selamat bekerja untuk Pak Prabowo, begitu juga Mas Anies menerima keputusan itu. Dan pemilunya selesai, tapi apa yang disampaikan dalam dissenting opinion saya berbeda dengan Anda. Ya. Jangan sampai terulang sampai kapanpun untuk Indonesia. Benar-benar ya. Ya itu benar. Kan yang kemarin digugat itu outputnya, bukan hasil. Ingat loh, yang digugat, yang menjadi sengketa itu adalah outputnya, bukan hasilnya, gitu loh. Nah yang kita mau keperdebatkannya apa lagi hari ini? Lo semua sudah kok, dan memang ada problem. Kita harus ambil Problemnya pelajaran. itu sama-sama kita perbaiki bersama. Kita harus ambil dan itu harus pelajaran. menjadi catatan kita bersama. Iya. Agar apa? Ke depan demokrasi kita lebih terjaga dengan baik. Itu kan yang kita inginkan. Sebelum ke Bung Rocky, saya panggilkan dulu Bung Adi Praitno. Silakan Bung Adi. Kita berikan tepuk tangan. Pengamat politik dari UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Silakan Bung Adi. Oke ya, begini, saya terangkan ilmu pengetahuannya ya. Kalau Anda buat kesalahan logis, kesalahan itu Anda deteksi dengan rumus tentang falasio, bukan dengan moral. Bagaimana mungkin logika dibatalkan oleh moral? Saya tidak punya hak moral untuk membantah logikamu. Memang logika tidak dibatalkan oleh moral. Sebaik-baiknya Anda, mungkin Anda masuk surga, tapi cara berpikirmu buruk. Tetap saya bilang, cara berpikirmu buruk, kendati moralmu baik. Bisa nangkap nggak? Moral itu dibatalkan oleh perbuatan baik atau buruk. Logika dibatalkan oleh masuk akal atau tidak masuk akal. Estetika dibatalkan oleh bagus apa tidak. Jadi ini yang saya maksud. Jangan terpengaruh dengan debat di Mahkamah Konstitusi yang tidak dituntun oleh metodologi itu. Saya ingin juga Aiman itu kritis tuh. Jangan ini saya mau terangkan itu. Saya kritis, makanya saya menanyakan pada Anda Bung Rocky, karena bagi saya tapi Anda dari tadi tidak mengerti bahwa logika tidak dibatalkan karena oleh saya biasa moralitas. bekerja untuk menemukan hipotesis melalui fakta dan data. No. Logika tidak dibatalkan oleh moralitas. Oh iya, itu jelas. Yes. Nah, karena itu terangin dong. Bung Noel, ya. Bung Noel, ada komentar? Kalau nggak saya berikan kepada Bung Andi. Silakan Bung Andi. Baik, terima kasih. Jadi Bung Andi dulu bentar. kalau saya sih melihatnya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini sesuatu yang biasa saja, dalam arti ada dissenting. Memang keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sudah sering melakukan dissenting. Bahwa orang mengatakan, oh ini pertama kali keputusan tentang pemilu dilakukan dengan dissenting. Ya kan N-nya baru 5. Pemilu langsung di Indonesia baru 5 kali. Jadi N-nya baru 5, sehingga dalam 5 kasus ini baru gini pertama ada proses dissenting di Mahkamah Konstitusi. Sehingga karena itu tidak bisa dibilang, oh ini sesuatu yang luar biasa. Nanti kalau sudah 10 kali pemilu, pasti akan ada dissenting, ada yang tidak ada dissenting. Mungkin juga tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Amerika kita bisa lihat, karena sudah 200 tahun itu pemilu. Nah, kalau ini N masih 5, jadi sesuatu yang ya
biasa, dia berkembang dengan caranya sendiri. Dan kalau ada dissenting 3 dari 5, kalau saya melihatnya juga sesuai juga dengan bagaimana kenyataan dalam masyarakat. Jadi hakim hanya juga mengembangkan atau membuat keputusan yang kira-kira seperti juga dalam perasaan masyarakat. Masyarakat kita 24 juta memilih Bung Anies, 17 juta memilih Bung Ganjar, 96 juta memilih Pak Prabowo. Jadi kalau kita pikir 24 tambah 17 kira-kira 30-an juta. Jadi 9 yang 40-an. 24 tambah 17. 40 sekian. 40 dibanding 96 ya kira-kira 3/5 juga. Persentase atau jumlah itu? Saya lupa. Jumlah. Oke. Makanya koreksi sedikit, 24 itu 24. persentase, 17 itu persentase, bukan angka jutaan. Angkanya berapa? Angkanya nggak tahu. Yang jelas Kira-kira 58% kalau Pak Prabowo Jadi itu. 58 ditambah dengan itu. Jadi 24 juta kalau ininya kira-kira mirip-mirip 35 bagi saya begini. Bahwa ada dissenting itu juga sesuatu yang biasa. Kalau saya melihat materi dissentingnya pun kalau tidak salah isinya adalah meminta mestinya ada pemilihan ulang di beberapa daerah. Dia tidak melakukan diskualifikasi. Pemungutan suara ulang, penguatan suara di beberapa daerah. Ada yang berdibut beberapa provinsi tertentu, ya toh? Nah, sehingga kalau itu dilakukan pun, ya kalau diulang pun juga menang lagi Pak Prabowo. Karena begini, kalau saya melihat ya, yang dikatakan dissenting itu di beberapa daerah tidak pernah ada dalam kesaksian di mana terjadinya kecurangan itu, di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, kelurahan mana, TPS mana, berapa dampaknya per TPS itu? Oleh saksi maksudnya ini? Oleh saksi. Saya tidak melihat ada kesaksian itu, sehingga kalau hakim membuat keputusan dissenting itu mengatakan perlu dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Pertanyaan saya, di beberapa daerah itu seluruh provinsinya, atau kabupaten mana, atau kecamatan mana saja, atau TPS mana saja. Dan apakah itu, dalam ilmu pemilu, apakah itu mempengaruhi hasil? Misalnya kalau bedanya, berapa juta itu bedanya? 30-40 juta misalnya bedanya, lalu kemudian yang terjadi kecurangan cuma 5 juta atau 1 juta, nggak ada gunanya diulang juga toh. Sehingga bagi saya itu juga sesuatu yang biasa. Karena itu yang paling penting adalah sekarang ini kita move on. Pasangan 01 Anies Baswedan dan Caimin sudah menyampaikan selamat bekerja kepada Pak Prabowo dan Gibran, dan kemudian juga Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga sudah mengatakan selamat bekerja, dan karena itu kita apresiasi itu justru. Saatnya sekarang kita bersatu kembali membangun bangsa ini di bawah kepemimpinan nantinya pada Oktober nanti dengan presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, soal kemudian materi dalam perdebatan atau persidangan MK ini bisa saja menjadi perdebatan para ahli seperti yang atau pengamat yang kita lakukan sekarang ini, dan kita bisa berbeda pendapat tentang apa. Saya terus terang concurrent dengan 5 hakim, dissenting dengan 3 hakim. Kan bisa juga begitu. Kita sebagai pengamat yang berada di luar. Kenapa begitu? Karena saya menganggap bahwa dissenting itu tidak pas. Tidak Dimana ada tidak dalam pasnya? kesaksian di mana terjadinya kecurangan itu, Oke. di TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana, dan berapa dampaknya, berapa yang curang itu. Karena begini, prinsip dalam pemilu setiap every vote count dan has to be counted. Setiap suara itu bermakna dan harus dihitung. Itu prinsip dari? Iya, dan kalau ada satu suara, misalnya di TPS saya 054 Cipayung, suara saya dianggap tidak sah, atau suara di TPS itu dianggap tidak sah, pertanyaannya harus dijelaskan kepada saya yang memilih. Kenapa suara saya tidak sah, dianggap tidak sah, dan harus dieliminasi, dan harus dilakukan pemungutan suara ulang.
Nah, ini tidak ada dalam kesaksian itu. Tidak ada dalam kesaksian para saksi, para ahli dan segala, termasuk yang ekonometri itu semua. Nggak ada, yang ada cuma berbagai macam teori-teori. Dan teori itu sendiri tidak pas ekonometri dipakai untuk membahas mengenai ilmu pemilu. Kenapa? Karena variabel-variabel yang digunakan tidak sesuai dengan variabel-variabel dalam ilmu politik tentang perilaku pemilih. Dia hanya mengambil satu variabel yang kemudian diregresikan, dikorelasikan dengan satu variabel lain. Lalu kemudian dianggap padahal dalam regresi itu harus multivariat, dan harus multivariat harus memperhitungkan semua variabel-variabel yang sudah baku dalam ilmu pemilu. Jadi intinya harus jelas kalau ada kecurangan di kelurahan mana atau di desa mana, Harus bahkan jelas. kecamatan mana, kabupaten atau kota mana, Betul. dan mempengaruhi jumlah berapa. Berapa jumlah yang terjadi kecurangan tersebut? Kalau jumlah Ya. yang diduga kecurangan itu melebihi selisih suara, ada alasan untuk melakukan pemilu ulang. Tapi kalau terjadi kecurangan, dinyatakan betul-betul terjadi kecurangan, tapi dari seluruh skop yang terjadi kecurangan itu jumlahnya cuma 1 juta suara. Di satu provinsi, misalnya di Bangka Belitung, pemilihnya cuma berapa? 1 juta lebih. Dari 1 juta lebih itu 1 juta terjadi kecurangan di Bangka Belitung. Misalnya, tidak mempengaruhi seluruh hasil pemilu. Karena apa bedanya? Berpuluh-puluh juta. Itu dalam standar penyelenggaraan pemilu. You have to prove that the difference bahwa kecurangan terjadi itu melampaui the difference dari para kandidat. Itu yang tidak kita lihat dalam kesaksian baik saksi-saksi maupun para ahli. Karena itu wajar saja kemudian ditolak semua argumen-argumen itu, termasuk soal bansos dan sebagainya. Karena bagi kita sekarang, kita bisa berdebat, bebas kita berdebat, termasuk Bung Rocky tadi bicara tentang logikanya. Walaupun saya tidak sependapat juga dengan Bung Rocky, karena bagi saya itu hipotesis Bung Rocky, berdasarkan logika yang dikembangkan oleh Bung Rocky. Tapi kan begitu kan? Hipotesis ini harus diuji pada secara empirik terhadap, kalau saya, mari kita mengujinya secara empirik hipotesis Bung Rocky tersebut tentang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ada metodologinya juga untuk mengetahui perilaku kelompok kecil. Dalam sosiologi itu ada. Gini Andi, saya ulangi ya pelan-pelan ya. Kan yang diajukan di kita adalah variabel yang sifatnya politis bahkan itu. Kapan dia bisa dibuka sebagai data tuh? CIA itu baru buka datanya itu 25 tahun. Tetapi sebelum data itu dibuka, you reasoning, cara kita berpikir udah ada di situ. Betul, itu sah, tapi namanya hipotesis. Bukan soal hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan berdasarkan logika yang dikembangkan oleh seseorang. Nah, sebutkan itu dengan lengkap. Setuju. Hipotesis Yang yang ditopang oleh cara berpikir logis. Betul. Itu dasarnya. Tapi cara berpikir logis itu belum tentu merupakan kebenaran. Belum tentu Itulah merupakan. sebabnya harus diuji secara empirik melalui data. Oke. Sekarang problemnya adalah bagaimana menguji empiris sebuah data yang sifatnya politis. Kapan data itu bisa dibuka coba? Ada metodologinya. Seperti apa? Dalam Chicago School tentang Oke. kelompok kecil ada metodologinya, mengetahui bagaimana perilaku kelompok kecil dan apa yang terjadi. Ada metodologi. Apakah penelitian itu bisa dilakukan sekarang? Yes. Itu persoalan. Kalau belum Itu kan bisa, kita jangan belum pakai tahu. otak. Kalau belum bisa dilakukan, jangan pakai Boleh. otak. Ya itu karena itu. Boleh pakai otak. Justru itu Cuma otak namanya hipotesis, bukan Apapun kebenaran. namanya, apapun, saya tidak bilang kebenaran. Saya bilang tadi, I'm doing guesstimation, guessing by estimation. Nah, kalau itu hak Rocky. Yes. Boleh. Walaupun kita bisa berbeda pendapat. Boleh berbeda. Nah, kan begitu kan? Ini ya. Tapi gini nih. Cara membatalkan saya adalah pakai counter logic, bukan pakai moral. Itu soalnya. saya tidak menggunakan moral. Saya menggunakan juga saya berselisih tadi metodologi. dengan. Nah, kalau dengan Roy saya tidak tahu, tapi saya menggunakan metodologi bahwa cara berpikir Rocky sah dengan cara logika Ya, oke, udah. yang dia pakai, tapi yes, itu adalah hipotesis Rocky. Cara berpikirnya sah, tapi belum tentu benar. Betul sekali, Ini karena ya. belum bisa diuji Gini. pada empirik, pada data yang Oke. sebenarnya.
Oke, reverse logicnya sama itu. Belum tentu benar artinya pasti salah. Belum tentu. Belum Yes, tentu karena salah. itu. Hipotesis belum tentu benar, Karena belum itu, tentu salah. Justru itu jangan sebut belum tentu benar seolah-olah salah. Oh, saya tidak Kan mengatakan perlu itu. ada Belum. tadi time lag-nya. Semua hipotesis perlu diuji. Kalau dia apakah dia sesuai dengan hipotesis nol atau tidak, kan begitu. Nah, selama dia belum bisa diuji, saya katakan ada metodologinya untuk menguji hipotesis Bung Yaitu? Rocky, yaitu dengan bergabung metodologi kelompok kecil. Karena kelompoknya cuma 8 kan. Oke. Dan Sekarang. kemudian bisa pertanyaannya apakah penelitian itu bisa dilakukan apa tidak sekarang ini atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi? Kita belum tahu. Data Kan begitu. 65, gitu. Tapi selama itu belum bisa diuji, tidak bisa seseorang mengklaimnya sebagai kebenaran. Bukan Tapi soal sebagai hipotesis, ya gini bisa. nih. Saya tidak melakukan truth claim, bukan truth claim. Tapi saya menduga di situ ada permainan yang tadi saya sebutkan, diam-diam disponsori supaya terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak utuh. Apa efek dari tidak utuh? Bagus pencitraannya kan? Kan itu dasarnya kan. Buat siapa? Buat publik internasional misalnya supaya dikatakan, ini mahkamah tidak saya kendalikan loh. Buktinya ada dissenting opinion. Nah itu yang kita periksa pada satu waktu nanti itu. Sama seperti Baik. Nah, itu dugaan Rocky. Dugaan saya ini sesuatu dinamika biasa dalam kelompok kecil 8 hakim yang 5 kemudian melakukan concurring, yang 3 dissenting. Dan itu juga biasa mewarnai. Ada kan sebagian memang orang tidak mau memilih Pak Prabowo. itu nggak ada Kan soal begitu. gini. Karena itu juga bisa tercermin dalam perilaku hakim. Iya itu Ya nggak kan ada. begitu. Karena itu dugaan saya ini sesuatu yang biasa. Hipotesis saya begitu. Ya. Kan begitu. Andi benar. Bahkan bukan sekedar dugaan, faktanya begitu. 5 yang lakukan penolakan, 3 dissenting itu. Terima aja sebagai data. Oke? Berarti tidak perlu dibicarakan. Saya memakai dugaan bahwa 5-3 itu adalah desain. Kan dasar berpikirnya begitu kan? Kenapa 5-3? Kenapa enggak 4? Karena kalau 4 itu yang satu Soehartoyo itu berarti pro. Hilang semuanya. Kenapa mesti Soehartoyo yang pindah misalnya tuh? Karena yang 3 ini betul-betul kukuh. Jadi tanpa sadar itu semacam dihipotesiskan, saya hipotesiskan ada satu kekuatan yang mendominasi, menghegemoni pikiran-pikiran publik sehingga terlihat bahwa oh ya negara ini demokratis karena ada dissenting opinion. Padahal itu dissenting yang sebetulnya dissensus yang dimanufaktur. Jadi kita mesti katakan itu manufactured dissent. Itu aja dasarnya. Oke, supaya nanti nggak berat sebelah karena yang berdebat hanya sebelah kiri. Hanya sebelah kiri. Ini adalah kelompok-kelompok yang menang, termasuk Bung Rocky katanya mengklaim kelompok yang menang. Nanti sebelah kanan yang juga kita akan saksikan. Tapi saya ingin sampaikan dulu. Orang bertanya kenapa kemudian ini masih dibahas. Ini dibahas bukan bicara soal untuk mengubah keputusan. Tapi ini dibahas agar tidak terulang sampai kapanpun dalam pemilihan Indonesia jika ada catatan yang kemarin disampaikan dalam dissenting opinion. Kita akan segera kembali. Rakyat bersuara.